Yang membedakan apa Gus? Kalau kamu Gus, kalau di rumah curhat apa sama keluarga sama istri? Iya kayak yang Dika bilang, kalau sama istri ya ngomongin temen, sama temen ya ngomongin istri. Apa sih yang kalian ingat terasa berubah ketika mau masuk 30-an? Kalau gue sekarang tuh memang ada plusnya sih Mbak Nia. Oh, sudah lompat keluar. Malam teman-teman pendengar YXZ, selamat datang kembali di podcast YXZ, podcast tempat kita ngobrol-ngobrol santai soal isu-isu yang dialami 3 generasi gitu ya, generasi X sebagai yang tertua, generasi Y milenial, dan generasi Z yang paling muda. Nah, hari ini kita kedatangan 2 tamu nampaknya dari milenial. Nanti kita tanya kebenarannya. 2 teman dari milenial ini, kita mau ngobrol-ngobrol soal milenial ini kan kira-kira sudah usianya udah 30-an gitu ya, yang paling tua. Mungkin ada juga yang baru mau 30-an atau sedang di akhir-akhir 20-an. Nah, kebetulan ini mudah-mudahan benar saya mengundang 2 orang yang sudah ada di 30-an. kita ngobrol-ngobrol tentang gimana sih rasanya jadi berumur 30 gitu ya. Mungkin sebelum mulai kita kenalan dulu. Silakan, ada Dika, ada Agus. Mungkin Dika dulu bisa kenal nama dan kemudian sekarang aktivitasnya apa. Oke, thank you Mania. Halo pendengar podcast XYZ ya, bacanya gitu ya. Saya Dika, Rahmat Danuan Dika, panggilan Dika. Saya milenial tengah Mbak Nia. Milenial hari paling tua kan 41 ya. Iya loh. Jadi 40 loh milenial hari ini ya, benar kan? Jadi cukup luas. Jadi memang saya sekarang bekerja sebagai insan BUMN di salah satu BUMN, membantu transformasi digital di Telkom. Oke. Itu aktivitas saya sama sepedaan lah sekali-sekali. Oke, thank you Dika. Agus. Halo teman-teman semua, saya Agus Rahmanto, biasa dipanggil Agus, dan ya masuk klaster milenial kayaknya ya. Aktivitas sehari-hari di NGO namanya Lentera Hati Indonesia, fokus di bidang pendidikan dan keislaman. Gitu Mbak Nia. Oke, either teman-teman ini di yang paling senior atau yang di tengah atau lebih muda lagi, nggak masalah gitu ya. Pokoknya tapi sudah 30 udah bener ya, aku mau confirm dulu. Sudah 30-an? Secara di atas kertas iya sih, kalau lihat KTP. Sudah di atas apa lagi ini? Secara wajah sih kadang masih dianggap belasan. Oh, oke, baik. Oke, sip. Nah, mulai aja. Ini pertanyaan pertama. Ini soal apa namanya? Jadi kalau aku kan udah melewati gitu ya, being 30 itu udah lewat gitu. Nah, kalau aku ingat itu ketika mulai masuk 40-an gitu, pas 40 41 tuh aku merasa ada yang berubah otomatis gitu. Cepat banget. Pertama lupa hal-hal kecil, taruh hal-hal kecil. Lupa naruh HP, kunci, itu hal-hal kecil itu tiba-tiba gampang aja lupa. Nah, kalau suamiku karena dia nggak minus gitu ya, langsung dia perlu kacamata plus, itu otomatis kayaknya dia umur 40 akhir menuju 41 itu langsung tiba-tiba punya plus gitu. Lalu selanjutnya sembari jalan kerasa pegel-pegel gitu. Nah, kalau gampang pegel-pegel sampai sekarang gitu ya. Nah, kalau kalian apa sih yang kalian ingat kerasa berubah ketika mau masuk 30-an?
Siapa Duluan Dik. Kalau gue sekarang tuh memang ada plusnya sih Mbak Nia. Sudah ada. Sekarang udah 40-an. Gue notice gara-gara tiap disodorin HP deket-deket gitu, refleksnya jauhin gitu. Jadi saya ini lihat nih gitu kayak. Sekarang itu plus ya? Enggak, terus gue cek kan akhirnya. Moment of truth. Ada plus setengah walaupun tapi tetap aja plus ya. Aduh, ternyata plus itu paling ya. Sisanya rambut dong, rambut. Tapi rambut sih dari akhir 30-an juga udah makin mundur ya itu udah akhir 20-an maksudmu? Nah aja enggak, akhir 30-an. Salah akhir 20-an benar. Ya benar. Benar, kamu tuh Gen X atau milenial? Aku jadi curiga. Sudah menyamar. Oke. Wah, ini melampaui ininya ya, tertis tapi sudah mulai perlu kacamata plus. Oke, kalau Agus gimana? Nggak inget momen tertentu Mbak sama sekali di usia 30-an. Tapi tadi gara-gara ngomong kacamata, secara kebetulan aku pakai kacamata sekitar umur 30-31 tahun, tapi minus setengah. Sekarang nambah jadi minus 1. Iya, nggak ada. Mungkin karena udah duluan dari umur belasan dia udah menua Mbak. Aku inget apa kenapa nggak ada momen tertentu, mungkin karena memang bisa dibilang nggak pernah ngerayain ulang tahun juga Mbak. Jadi beneran angka itu yang usia itu ya udah jalan aja. Salah gitu ya. Oke. Nah kalau umur 20-an itu kan kira-kira 10 tahun yang lalu gitu ya buat teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Aku mengira-ngira aja gitu ya. Nah, masih ingat mungkin ya 20-an itu seperti apa, lalu sekarang sudah 30-an. Nah, kalau boleh tahu apa sih bedanya buat teman-teman, buat Agus sama buat Dika waktu di usia 20-an dan 30-an? Apa yang paling terasa beda gitu? Menarik pertanyaannya. Kalau secara event, secara fase kehidupan 20-an itu ada beberapa fase. Lulus kuliah, kerjaan pertama tentu saja ya, menikah, punya anak pertama, itu nyicil KPR, itu di 20-an semua tuh. Yang membeda, kalau pertanyaannya yang membedakan 20-an 10 tahun yang lalu dengan sekarang sih, saya sekarang lebih gendut, perutku udah ada bolanya secara fisik. Dan yang tadi yang Mbak Nia bilang capek gitu, kok aku udah ngerasain. Jadi kalau nonton bola malam sampai tengah malam gitu, besoknya tuh harus nggak bisa ya, susah gitu. Iya udah nggak kuat lagi melek malam gitu ya. Oke, kalau Dika gimana? Bedanya ya sama sih kayaknya ya sama Agus. Kayaknya bedanya bukan karena ya, bedanya atas konsekuensi pengalaman sih Mbak Nia. Mungkin 20-an itu porsi naifnya masih terlalu besar ya Gus ya. Naif dalam artian gini loh, naif karena pahamnya masih sedikit gitu kan, sehingga kayaknya semua bisa gitu kan. Bukan berarti sekarang jadi semua nggak ada yang nggak bisa, tapi jadi lebih banyak tahu kan, kita jadi makin apa ya, makin harus sabar gitu ya. Ini surat BUMN colongan gitu ya, makin harus sabar, artinya memang sekompleks itu dan memang harus makin sabar. Jadi kayaknya yang berubah cara berpikir pasti, yang berubah beban dan berkah ya, beban / berkah ya Gus ya, kayak KPR kan ya, beban / berkah. Jadi makin tanggungan makin banyak, ya makin seru tapi ya, karena makin mudah-mudahan ya memang proses naik kelas terus kan, makin susah gitu, makin rumit ya, kita juga makin banyak yang harus dipelajarin gitu. Kayaknya perbedaannya itu. Kalau secara fisik alhamdulillah sih belum ya sekarang ya, mungkin karena saya cukup rajin berolahraga. Jadi alhamdulillah masih, walaupun begadang sama kayak Agus, begadang kayak nggak tahu ya, begadang udah nggak ada skill begadang, nggak kuat skill begadang tuh, udah hilang lah. Oke, menarik ya.
udah nggak ada ya skill begadang. Gimana Gus, kamu soal olahraga ini? Secara fisik nih, kalau Gus tadi ada perubahannya sedikit gitu ya, kalau Dika gimana Gus, kamu pingin ikut olahraga atau sebenarnya sudah olahraga aja, cuma gimana? Aku tuh bukan tipikal orang yang berolahraga, Mbak, tapi tipikal orang yang bergerak, dan bergeraknya itu sekaligus untuk aktivitas. Nah, aku tuh merasa gendutan itu karena selama 2 tahun ini kan bisa dibilang mayoritas di rumah. Jadi kalau dulu aktivitasku kan aku pakai ini kan kendaraan umum. Jadi aktivitasku itu jalan dari satu titik ke titik yang lain, dan itu sepertinya kayak secara nggak langsung itu olahragaku, dan itu yang terhenti sekarang. Yang kedua, secara fisik aku kan kecil. Jadi perubahan sedikit yang terjadi di 2 tahun ini itu kelihatan banget. Gitu. Jadi penambahan pipi gitu itu langsung kelihatan, dan aku sendiri nyadarin, oh iya emang ada perubahan gitu. Oke. Pembenarannya gitu ya, soal olahraga ya. Ngomongin pipi sama Mbak Nia nih, nggak sopan. Perasaan dari dulu gue juga nambah emang kalau nambah emang. Enggak, tapi tahun lalu 2020 saya naik 12 kilo. Alhamdulillah hilang lagi 12 kilo tahun ini. Oh ya? Karena awal breakout pandemi pertama di rumah kan, sepedaan kan baru 2021 Mbak Nia. 2020 tuh naik 11 kilo. Kerasa tuh akhir susah ya Gus ya. Ganjel ya. Kok ada ganjel nih gitu kan. Nama saya kok pinggang ganjel nih gitu. Sampai segitunya naik 11 kilo, 12 kilo. Oh wow. Iya, unik, tapi karena pandemi ya, karena di rumah terus karena ya. pandemi. Saya juga kayaknya sama mirip Agus, bakat kurus, susah gemuk sebenarnya, cuman pandemi di rumah ngemilnya kan agak nggak terkontrol, udah deh. Berarti pembeda kita itu ya Dik ya, lu setahun gemuk terus setahun terakhir sepedaan, aku setahun gemuk, setahun berikutnya tambah gemuk gitu. Gue harus beli sepeda nih kayaknya berarti Dik ya. Iya, kayaknya deket-deket aja nih bagian Jaksel atau Tangsel ini bisa diajakin. Oke, nah kalau soal tadi Dika ngomong soal ini ya, mindset, cara berpikirnya beda gitu. Kalau Agus juga mengalaminya juga nggak? Iya. Apa yang beda tuh? Yang mungkin contoh gitu ya? Nah, nek wong Jawa bilangnya lebih menep ya, lebih bahasa Indonesianya apa sih menep? Lebih mengendap, lebih bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya menep? Iya, mengendap. Lebih mendalam ya. Jadi nggak reaktif gitu lah katakanlah ya. Jadi melihat sesuatu itu nah ini kelihatan banget dari jempol deh, dari Twitter deh. Jadi kalau dulu ada apa-apa kan langsung bus gitu. Sekarang itu lebih ke diem dulu gitu. Oh gitu. Itu kerasa banget sih kalau aku sih. Dan itu kayak cerminan aja untuk melihat seluruh pola pikir dan tindakanku sih Mbak Nia. Untuk hal-hal yang selain jempol tadi, selain di medsos, emang kerasa sih ketika ngadepin konflik ya, maksudnya konflik di lingkungan pertemanan, di keluarga, di pekerjaan gitu, agak lebih ngelihatnya lebih ke atas ya, lebih helikopter view-nya lebih keasah lah, semakin kesini semakin tua. Oke, menarik ya, tadi nggak naif lagi atau nggak reaktif lagi gitu ya, sama ya bisa menahan diri untuk nambah informasi, mengolah lagi informasi gitu ya, lihat gambar besar gitu ya. Ya. Oke. Semakin tua itu yang namanya bijaksana kali ya, ya kah? Mungkin. Ya nggak sih Dik? Apakah kalian merasa lebih bijaksana di usia 30-an? Menurutku tuh bijaksana tuh, kalau lebih bijaksana mudah-mudahan iya, tapi bijaksana tuh kan ada scale-nya ya. Dari dulu juga orang bijaksana, tapi dengan scale tertentu mungkin orang makin terekspos banyak hal kan. Ya Mbak Nia pasti lebih tahu lah asam garam gitu kan. Kalau asam garam kan menempa kita ya. Benar kata Agus, jadinya lebih banyak perspektif sih. Lebih banyak perspektif, jadi kita pun lebih sabar melihat segala sesuatu, jadi dengan melalui lebih banyak perspektif. Nah, lalu kalau begitu apa sih yang sekarang itu sudah nggak bisa dilakukan lagi ketika udah 30-an gitu ya, yang mungkin udah ditinggalkan sama sekali atau emang udah nggak bisa gitu, like mungkin main atau berteman, mungkin udah apa sekarang yang teman-teman udah tinggalkan?
Kalau aku berteman main masih yang secara alamiah ditinggalkan dan nggak berani dikerjain itu kayak menantang maut gitu Mbak Nia. Contoh. Judi ya, Contoh dulu zaman kuliah akhir atau awal kuliah naik motor untuk jarak jauh itu berani. Nah sekarang itu nginget lagi, kok dulu berani ya naik motor sejauh itu gitu. Sekarang itu area motorku ya dari rumah sampai ke Indomaret gitu. Paling gitu-gitu gitu. Salah satunya adalah karena alasan ya mungkin karena ada anak ya, ada keluarga ya. Jadi mikir kalau mau motoran jauh-jauh itu mikir aneh-aneh. Kayak gitu sih. Kayaknya itu yang lebih yang benar-benar nggak bisa diulangin lagi. Kalau main ketemu teman sih masih itu salah satu kesepakatan sama pasangan juga, itu tetap harus berjalan masing-masing sih. Kalau caranya ada yang beda, cara main atau cara bertemannya ada yang berubah nggak dari ketika berumur 20-an? Enggak sih Mbak. Mungkin kalau pembeda ya soal bahwa sekarang ada anak ya. Di 20-an akhir ada anak 1. Sekarang di 30-an ada anak 2. Tentu ngatur waktunya lebih selektif aja. Kayak misalkan pagi-pagi nggak bisa langsung sepedaan gitu. Karena ada anak bayi yang harus diajakin main dulu gitu. Jadi lebih ke arah gitu sih. Oke, kalau kamu gimana Dik? Yang nggak bisa dilakukan ya. Kalau aku malah berteman. Somehow mungkin karena aktivitas ya. Makin sulit merasa makin sulit menemukan lingkaran pertemanan baru ya. Tapi mungkin nggak tahu apakah mungkin begitu ya. Dan di sisi lain untuk nurturing lingkaran-lingkaran lama makin sulit karena ya selain karena pandemi, karena aktivitas tadi ya kan, selain kerjaan sama kayak Agus ya, di rumah juga anak 2 makin banyak, ngerasanya kadang-kadang tuh kayak hilang obrolan ringan kayak ya sama konco-konco gitu kan, kita ngobrolnya benar-benar ringan ngalor gitu kemana-mana tuh langka gitu. Itu sih yang gue rasain sekarang. Tapi apakah do you miss it? Maksudnya kalian kangenin nggak sih, kamu terutama Dika ya, kalau Agus? Iya. Jadi aku sekalinya bisa ketemu tuh emang terasa ada yang keluar gitu, sekalinya ketemu temen kuliah gitu. Saya geng kuliahku dulu kan udah sebenarnya nggak jauh-jauh amat, semua ada, tapi mungkin juga semua punya aktivitas. Sekali yang ketemu tuh memang kerasa ada ini nih yang sering yang sudah sangat-sangat jarang gitu. Itu sih beda sama Agus. Mungkin bedanya yang sekarang malah naik sepeda malah mau jauh-jauh. Oh gitu ya. Dan di situ bisa dapat teman baru. Di situ dapat teman, cuman beda pasti ya gitu. Di situ lebih ke mengenal orang baru lebih banyak, belajar banyak perspektif. Tapi kan sebenarnya karena sepeda ini kan aku kayak kemarin gitu keliling Jogja, Madiun sampai Klaten, Ngawi, Ponorogo gitu kan, muter 600 kilo. Apa istilahnya? Moving meditation gitu, Mbak. Me time yang jadinya banyak memikir, kan jarang ya. Me time tuh makin sini makin mahal karena bukan nggak bisa punya waktu sendirinya, tapi nggak bisa lepas dari pikirannya yang ya kerjaan ya apa gitu kan. Tapi begitu naik sepeda tuh kan objektifnya jelas ya, pindah poin A poin B. Along the way itu jadi bisa banyak kontemplasi. Cuman banyak bengong, banyak mikir gitu, itu menarik sih. Mbak Nia, aku nambahin soal teman deh. Aku juga ngerasain yang kayak Dika ya. Sekarang itu sangat sedikit menambah teman dibanding zaman dulu gitu. Kalau aku sendiri sekarang lebih tidak ingin basa-basi soalnya ya. Nah kalau sama teman lama itu kan ya udah ya namanya teman udah kenal lama gitu, udah nggak pakai basa-basi. Ibarat kata sih kalau main ke rumah teman gitu, bahkan di depan ngomong kalau lu memang udah bosan ngomong aja ya ketika gue harus pulang gitu, atau ketika ada teman main ke rumah ya aku ngomong aja. Ntar kalau
lu udah bosan pengen balik aja, maksudnya nggak usah saling nggak nyaman gitu. Nah, untuk berbasa-basi itu kan butuh energi ya, kalau kenal teman baru gitu. Nah itu lumayan nggak pengen dilakuin gitu. Pun demikian kan ada kalanya memang dalam tanda kutip terpaksa ya, karena urusan kerjaan segala macam harus kenal orang baru gitu. Ya itu di koridor profesional aja, maksudnya bukan aja dalam artian menyepelekan, enggak gitu, tapi secara makna kan memang beda ya, relasi profesional sama relasi pertemanan gitu. Tentu ya untuk relasi profesional ya harus ramah, harus sopan, itu harus, tapi beda aja rasanya sama kalau mendefinisikan itu sebagai pertemanan. Aku juga ngerasain itu sih. Nah soal meditasi setuju banget Dik. Tapi beda aja ya. Kalau aku meditasinya biasanya bengong ke warung kopi gitu sendirian. Dan itu benar-benar sendirian gitu, bengong aja sejam 2 jam gitu, main HP atau pegang buku gitu. Ya pegang buku aja nggak dibacain gitu. Oke. Ini lucu ya, maksudnya ada yang ku notice tadi, ada misalnya soal energi mungkin sudah mulai berbeda gitu ya, lalu selain cara pandang, lalu sulitnya melepaskan diri dari banyak pikiran gitu ya, setelah umur 30 karena banyak yang harus dipikirkan selain pekerjaan ya. Nah kalau dari situ sebenarnya kalau buat orang-orang yang berusia 30-an kayak gitu tuh berteman itu masih penting nggak sih, atau perlu nggak sih menurut kalian gitu ya? Atau maksudnya kita tuh bisa baik-baik aja tanpa berteman gitu? Aku nggak bisa tanpa teman. Kalau Dika? Iya, menurutku itu masih kebutuhan yang penting sih, Mbak. Jadi that's why karena jadi outputnya seringkali tuh kadang-kadang kalau udah lama nih gak ketemu teman, karena kan susah ya membangun misalnya lingkaran pertemanan, karakter pertemanan yang kayak Agus bilang, kayaknya teman bukan teman basa-basi ya, teman konco gitu yang bisa yang bisa berkeluh kesah gitu loh ya, yang bisa ngomongin orang, ya kadang-kadang kan kita juga perlu berkeluh kesah sambil komentarin negara lah misalnya gitu ya, yang ringan gitu, yang ceplos tuh kan aku ngerasa butuh. Jadi kadang-kadang tuh kalau udah lama gak ketemu tuh perasaannya lonely gitu loh. Karena kayak contoh misalnya menciptakan pertemanan seperti itu di lingkungan yang sekarang kita selami, buatku susah. Karena contoh misalnya kayak di tempat sekarang, peer itu baby boomer semua, Mbak. Oh iya. Even di bawah tuh masih baby boomer semua, jadi kurang klik gitu ya. Susah menemukan gitu yang kalau dulu mungkin di Bukalapak masih dapet ya, karena kurang lebih bareng ya, milenial lah ya gitu. Jangan sekarang di sini makin susah. Dari sepedaan sih juga nggak bisa, karena sepedaan apalagi sekarang sepeda pandemi kan, aku bukan sepeda nongkrong kan ya, sepeda pulang ya, ketemu di jalan kenal, akhirnya kenal, kadang-kadang ngobrol sambil goes, nggak bisa untuk menggantikan apa yang dulu kita punya itu gitu, paling nggak belum bisa menggantikan itu. Ya menarik ya. Ternyata masih perlu, dan itu tidak bisa digantikan dengan keluarga ya, berkeluh kesah gitu, atau itu berbeda. Kalau mengeluhkan keluarga kemana? Nggak bisa, udah tidur soalnya, jadi aku berani ngomong. Enggak, itu beda lah. Tentu keluarga juga jadi tempat ini, cuman beda kan. Ya. Yang membedakan apa Gus? Kalau kamu Gus, kalau di rumah curhat apa sama keluarga sama istri? Ya kayak yang Dika bilang, kalau sama istri ya ngomongin temen, sama temen ya ngomongin istri. Itu kan itu perlu disalurkan juga. I see. Nah, apalagi Mbak, aku tuh tipikal orang yang semua urusanku itu bisa dibilang harus terkoneksi dari pertemanan. Misalnya nih, aku itu nggak punya akun LinkedIn, punya tapi nggak diapa-apain gitu. Sehingga selama ini jalur pekerjaanku itu pasti dari teman ke teman. Nggak pernah punya pengalaman ada orang dari antah berantah gitu terus ngelihat CV ku atau ngelihat portofolio aku terus ngontak terus ngajak kerja bareng, itu nggak ada. Ya sebegitunya teman itu bermakna buatku gitu.
Dan kayak kalau sekarang yang sering aku lakukan memang reconnecting sih Mbak, ke teman-teman yang udah lama nggak ketemu. Itu beneran aku WA kadang tanya kabar gitu, ngajakin ketemuan gitu. Itu aku lakukan secara konsisten gitu. Dan kalau ada teman yang ngajak ketemuan, bisa mungkin ya ngajak ngobrol gitu. Pertama memang untuk ngobrol sebagai teman gitu. Terus yang kedua, aku sangat percaya bahwa pertemuan itu buka banyak opsi sih. Ya tadi pekerjaan mungkin pekerjaan di masa depan gitu, atau kalaupun nggak berbentuk pekerjaan secara langsung yang menghasilkan duit gitu, pasti ada sesuatu yang menyenangkan gitu dari pertemuan dengan teman. Itu sih aku harus selalu mengagendakan itu sih Mbak. Lebih berkesadaran ya soal pertemanan ya. Aku ya. Tujuannya yang lain gitu. Oke. Sip. Nah, sebaliknya nih, kalau kemudian ketika sudah mulai masuk ke 30-an, apa sih hal baru yang baru bisa dilakukan sekarang gitu ya, ketika umur 30-an yang menarik atau penting gitu buat teman-teman? Again, kalau aku tuh nggak punya pembatas yang jelas sih Mbak, 20-an ke 30-an. Itu nggak punya. Yes, mungkin sekali lagi karena memang aku bukan tipikal orang yang menghitung usia, tapi aku ingat lagi secara pekerjaan yang punya ada di sebuah struktur itu kayaknya di 30-an awal atau 20-an akhir gitu, di mana harus mengelola orang segala macam gitu. Kayaknya mungkin itu pembeda paling utama ya kalau di dunia kerjaan. Kayaknya itu. Tanggung jawabnya makin besar, makin ini ya, punya anak buah banyak gitu ya. Sebelumnya jadi anak buah terus gitu ya. Bisa dibilang gitu. Sebelumnya nggak usah mikirin orang kan. Kalau sekarang harus ada apa-apa terus, ini gimana sih, ini sih itu gitu. Ya itu kemudian kembali ke yang Dika bilang tadi, jadi yang dipikirin makin banyak gitu ya. Iya. Oke. Tunggu kalian umur 40 makin banyak lagi. Oke, kalau kamu gimana Dik? Apa yang baru kamu bisa lakukan gitu ya ketika umur 30-an dan menarik, penting buat bingung juga sebenarnya Agus, karena nggak ada batas yang jelas gitu. Nggak kayak sebelum menikah sama setelah menikah, itu kan jelas ya pembedanya ya gitu. Kalau di 30-an nggak ada pembatas yang jelas juga sih Mbak. Baru bisa dilakukan mungkin dalam hal pengetahuan baru gitu ya, kemampuan baru tentu bisa jadi ada gitu, karena kan terus ya terekspos belajar hal baru. Tapi yang spesifik apa yang baru bisa dilakukan setelah umur 30-an? Punya rumah? Bayang sih. Punya rumah tuh udah 20-an ya? Punya rumah dari lahir, saya kan kaya raya, keturunan kaya raya. Gak sama nasibnya sama Agus, kita kan pejuang KPR ya. BTW kita KPR di komplek yang sama sih Mbak Nia. For your information. Tetangga tapi nggak pernah ditempatin nih. Yang di itu ya. Panjang iya. Itu 20-an, mulai KPR pertama memang 20-an, tapi yang 30-an KPR kedua. Luar biasa. KPR kedua. Iya. Jadi makanya saya tuh senang bantu salesnya bank lah gitu, kasihan itu saya KPR akhirnya. Oke. Ini miskin tapi sombong tuh gitu ya. Oke, kalau Agus ini KPR yang keberapa Gus? Enggak, saya baru KPR 1 itu. Tapi nggak ditempatin juga? Nggak ditempatin. Terus yang sekarang? Jadi rezeki itu aneh-aneh gitu. Yang rumah saya tempatin itu sekarang, dulu waktu pindah kerja ini ditanyain kan rumah di mana, KPR di sana gitu. Jauh, tuh dekat kantor ada rumah kosong tuh, tempatin aja gitu. Oke. Siap. Iya. Oke, rezekinya beda-beda. Oke, nah lalu ini terkait tadi Agus sempat bilang soal bekerja gitu ya. Ini soal karir, tadi juga kita sempat soal keluarga sedikit gitu ya. Nah kalau karir kan teman-teman hitungannya udah mid career gitu ya, udah 10 tahunan kerja, salah satunya tadi mungkin sudah punya anak buah atau punya tanggung jawab lebih gitu. Nah kalau teman-teman deskripsikan gitu ya, apa yang kalau ingat dari
kerja pertama habis lulus dengan sekarang tuh apa sih yang teman-teman bisa gambarkan gitu tentang karir atau pekerjaannya? Aku itu nggak punya karir, Mbak. Maksudnya nggak punya step by step untuk mencapai titik tertentu gitu. Jadi pekerjaanku itu dari A ke B, B ke C itu lumayan variatif. Itu yang pertama. Jadi agak susah kalau ditanya soal karir. Tapi yang aku ingat banget ya, mungkin usia 20-an sama 30 dulu itu pernah ada di masa gitu seneng banget sibuk. Misalkan nih pagi-pagi dari Jakarta terbang kemana gitu, meeting di mana, makan siang, terus sorenya ke kota pakai pesawat lagi ke kota yang berbeda gitu, pagi-pagi udah di mana. Itu dulu kayak ngerasa keren gitu. Kalau sekarang lebih memilih rebahan. Oke, itu berkurang berarti ya. Traveling for work itu udah dikurangi ya, males ya. Kalau ada nggak usah gitu. Oke. Kalau Dika gimana, Dika? Kamu ngelihat perjalanan karir atau berkaryamu gitu ya? Mungkin nggak harus di pekerjaan formal. Kalau misalnya Dika punya karya-karya yang lain gitu. Aku sih ngelihatnya merasanya nyambung sih, Mbak. Walaupun mungkin kalau orang seringkali mungkin kalau dilihat orang dari luar nggak nyambung loncat-loncat, tapi aku sendiri ngerasa nyambung, selalu ada benang merahnya. Jadi dari total berapa ya, hampir 13 tahun berarti ya lulus kuliah, itu yang aku nggak nikmatin hanya pekerjaan pertama, yang mana itu adalah yang memang sesuai keilmuanku.